In this special week, kita akan membahas reading comprehension skills yang akan aku post setiap harinya. Jadi, jangan lupa untuk cek semua videonya untuk meningkatkan reading comprehension skills kalian. Happy learning, everyone! Hello guys, kita disclaimer dulu sebentar. Nah, sorry banget kalau videonya terlalu panjang, tapi ini penting banget untuk kalian semua. Kalau aku bagi nih, antara materi sama soalnya, pasti kalian males banget buat buka soalnya. Karena ini berkesinambungan, kalian harus pelajari dari materi ke soal-soalnya. Jadi, jangan males-malesan buat belajar dari awal sampai terakhir. Oh ya, sampai lupa. Nah, biasanya di video-videoku kan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Nah, itu aku sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Jadi gini, kalau kalian pengen penjelasan yang cepat, tinggal kalian klik saja pengaturan speednya. Kalian kalau pengen cepat tinggal 1,25, kalau pengen lebih lambat 0,75, itu sudah sesuai. Kemarin sudah aku coba untuk dengarkan, ternyata itu sangat sesuai bagi yang suka cepat ataupun suka yang lebih lambat. Oke. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah beberapa strategi dalam reading dan cara mengerjakannya setiap jenis soalnya. Nah, yang pertama strategi yang akan kita pelajari adalah scanning dan skimming. Kedua strategi ini adalah strategi yang paling sering kita lakukan atau terapkan untuk mengerjakan soal-soal reading apapun. Untuk UTBK, cara scanning sama skimming adalah cara yang tercepat untuk mengerjakan soal juga. Jadi, tetap stay tune ya. Jadi, nanti akan aku bagi setiap strategi itu cocoknya untuk mengerjakan jenis tipe soal yang apa. Kalau yang scanning dan skimming ini digunakan untuk mengerjakan soal berupa detailed information, true or false question, main idea, conclusion atau inference, sama summary. Di sini, kita nanti juga akan membahas soal-soal UTBK SBMPTN di tahun 2018 dan 2019. Langsung saja kita bahas yang pertama adalah scanning. Nah, scanning ini adalah very high speed reading. Intinya, ketika kita belajar strategi scanning, berarti kita itu membaca cepat, intinya high speed reading. Kenapa sih kita harus belajar scanning? Karena tujuan scanning ini adalah untuk bisa membaca cepat. Nah, untuk mengerjakan soal-soal UTBK atau di TOEFL atau untuk PKN STAN, kita itu butuh waktu yang cepat untuk mengerjakannya. Makanya kan, kalau di soal ada pedoman, kita harus membaca soal baru ke teksnya. Oke, kita lanjut ya. When you scan, you have a question in mind. You do not read every word, only the words that answer your question. Nah, ketika kamu scan nih, kamu sudah ada pertanyaan nih. Pertanyaan itu berasal dari soal-soal di teks tersebut. Berarti ketika kalian mau mengerjakan, kalian sudah harus paham soalnya ini maksudnya apa sih, mintanya apa. Kalian harus tahu idenya dari soal itu dulu. Setelah itu, you do not read every word. Berarti kamu tidak akan membaca semuanya. Kamu hanya cari kata kuncinya yang ada di pertanyaannya. Nah, only the words that answer your questions. The words ini maksudnya ya key answer-nya itu. Jadi purpose-nya scanning apa aja sih? Yang pertama, to find information faster. Pasti nih, faster ya. Menemukan informasi secara cepat. Teach you how to move your eyes more quickly. Jadi kalian harus belajar menggerakkan mata ya, dari ke kiri ke kanan biar terbiasa gitu untuk membaca soal reading. Kita harus belajar cepat untuk menemukan kata kuncinya di teks. Terus yang ketiga adalah read faster and better comprehension.
Jadi meskipun kita membacanya dengan cepat, lebih cepat, tapi kita juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Itu penjelasan sekilas tentang scanning. Sekarang lanjut ke skimming ya. Nah, kalau skimming ini sama aja, is a high speed reading. Berarti kedua ini adalah strategi untuk membaca cepat yang dapat menyimpan waktumu biar tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal-soal. Bedanya adalah di purpose. Kalau yang scanning tadi, purpose-nya adalah menemukan informasi secara cepat berdasarkan keywords yang kita cari kan. Sedangkan kalau yang skimming adalah to understand the main passage faster. Nah, kita itu mencari main passage-nya atau main idea-nya gitu, atau general sense-nya of a passage or a book. Berarti general idea-nya secara umum gitu. Ini bukunya tentang apa sih? Atau teksnya ini tentang apa sih? Nah, untuk menemukan general idea tersebut, yang kita lakukan adalah menerapkan skimming strategy. Oke, kita langsung saja untuk membedakan scanning dan skimmingnya melalui contoh-contoh ya. Di sini, yang pertama adalah list of number. Kira-kira list of number ini digunakan untuk apa? Scanning atau skimming? Ya, benar ya, scanning. Karena di sini kita mencari nama orang dan nomornya. Berarti kita tidak perlu membaca semuanya. Yang kita lakukan adalah mencari kata kuncinya. Seumpama di sini mencari namanya Abdul Fattah Ahmed. Berarti kita fokus saja ke nama Abdul Fattah Ahmed untuk mencari number-nya. Selain list of number, scanning diterapkan untuk mencari TV program schedule. Nah, di sini seumpama kalian mau mencari schedule-nya Birds and Platters. Oh, ternyata di sini ada jam 10.15 sampai jam 11. Lanjut, yaitu train timetable. Nah, di sini kan ketika kalian mencari jadwal kereta, tidak perlu membaca semuanya kan. Tinggal kalian cari saja nih, tujuan kalian itu dari mana ke mana. Lanjut, yaitu find meaning in dictionary. Nah, kalau di dictionary kan tidak mungkin lah kita membaca semua kamus ya. Yang kita cari adalah kata yang ingin kita temukan saja artinya. Sedangkan kalau skimming itu adalah ketika kalian punya sebuah koran atau majalah, terus kalian ingin mengetahui isinya, general sense-nya, general idea-nya dari koran atau majalah tersebut. Terus bagian mana aja sih yang harus kita baca? Yang pertama adalah baca sekilas berita. Apakah benar-benar worth to read? Maksudnya, ketika kalian menemukan beberapa berita, terus kalian itu tertariknya kemana nih? Kalian tinggal baca sekilas saja. Mungkin bisa dilihat dari gambarnya, atau judulnya, terus isinya sedikit kayak gitu. Kalau kamu memang tertarik untuk membacanya, ya kalian baca saja setelah itu. Terus yang kita lakukan adalah melihat bab, subbab untuk mendapatkan idea teksnya. Kalau seumpama di buku kan ada bab sama subbab, kalian tinggal lihat judulnya saja sih untuk mendapatkan general idea-nya. Dari judul kita bisa mendapatkan general idea-nya juga. Atau mungkin kalian ingin mengidentifikasi bagian teks yang akan kamu baca seutuhnya. Seumpama nih, kalau di koran, di situ kan ada beberapa paragraf. Terus kalian pengen fokus pada paragraf pertama atau kedua. Nah, di situ kalian menerapkan skimming, membaca cepat untuk mendapatkan idenya dari paragraf tersebut. Sama seperti saat kita mengerjakan text reading gitu. Kan ada beberapa paragraf nih. Nah, kalian cari saja paragraf yang ditanyakan gitu. Jadi kita tidak perlu membaca semua teks. Terus, kan dari tadi kita membahas scanning dan skimming yang tidak boleh kita baca seutuhnya. Terus, apa ada sih reading yang harus kita baca seutuhnya? Ada ya, namanya yaitu close reading.
Nah, close reading kita itu membaca the whole text, semua teks kita baca, yaitu diterapkan pada apa? Pada novel. Nah, novel atau cerpen atau yang lainnya, itu kan cerita berkesinambungan. Seumpama kita jumping nih, dari cerita yang ke subbab ketiga atau keempat, terus langsung ke 5 atau 6, berarti nanti kita akan ketinggalan urutan ceritanya di situ. Jadinya nggak nyambung. Jadi kalau membaca novel, membaca atau webtoon, atau yang lainnya, berarti kita harus membaca keseluruhan. Yang lainnya adalah membaca instruksi. Instruksi kan ada urut-urutannya. Seumpama, kalau kita membaca instruksinya hanya setengah-setengah, berarti nanti kita tidak dapat melakukan secara seutuhnya atau ada yang miss di situ. Malah tidak jadi. Kayak seumpama kita Windows 11 setup kayak gini. Kalian mau menginstal. Terus ada proses yang kalian skip nih. Ya berarti kita tidak jadi install karena ada proses yang kalian skip. Oke, jadi itu sekilas saja untuk close reading. Yang kita fokuskan adalah untuk scanning dan skimming. Terus Kak, kira-kira scanning kalau diterapkan di teks itu gimana sih caranya? Oke, kita langsung saja. Untuk scanning within text, kalau di question type itu biasanya yang bisa kita terapkan scanning adalah pada soal detailed information yang menanyakan 5W1H kayak what, why, where kayak gitu, yang menanyakan spesifik lah. Lalu ada yang menanyakan true and false question. Nah, true and false question kita bisa terapkan juga menggunakan scanning. Dan setiap jenis soal itu mempunyai strategi masing-masing. Meskipun scanning, nanti kita bisa pecah lagi lebih detail untuk jenis soal yang beda. Yang pertama, yaitu detail information. Yang harus kalian pertama adalah read the question. Pasti ya, baca soalnya lalu pahami itu maksudnya apa. Idenya apa, yang ditanyakan apa. Kalian benar-benar harus pahami itu. Terus yang kedua, detect the keywords in the question. Nah, selain kalian harus paham, kalian harus tahu keywords-nya. Nah, keywords ini nanti akan kita gunakan untuk mencari di teksnya. Yang ketiga, scan the text for the keywords to find the right answers. Yang tadi ya, berarti kamu men-scan teks untuk mencari keywords-nya di situ. Sedangkan kalau true and false question itu sedikit berbeda. Yang pertama pasti read the question. Tetap kalian pahami, cari keywords-nya. Terus yang kedua adalah read the options. Kalian pahami options-nya dari A sampai I, ID-nya apa, keywords per option juga harus kalian cari. Nah, setelah itu, scan the text for the keywords to find the right answers. Terus kalian eliminasi nih, ya. Satu persatu optionnya. Kan kalian sudah tahu ID-nya apa. Tinggal kalian eliminasi di teksnya, gitu. Jangan lupa untuk cari keywords. Keywords itu sangat penting. Oke, kita langsung praktis saja. Yang pertama adalah soal scanning. Di sini kita masih mudah-mudah dulu ya. Ini scanning secara general. Soal ini aku ambil dari bukuku waktu kuliah ya, di kuliah bahasa Inggris. Coba kalian kerjakan 2 soal ini dalam waktu setengah menit saja. Cari sebentar saja atau mungkin bisa di-post saja ya. Oke, kita langsung bahas saja lah ya. Yang pertama, according to the author, what is an extinction? Nah, di sini keywords-nya sudah jelas banget, yaitu extinction. Kita cari saja di teks. Extinction is a natural consequence of evolution. Udah itu. Ada jawaban yang dia, a natural consequence
consequence of evolution. Berarti yang di jawabannya. Yuk lanjut untuk yang nomor 2. The passage states that a consequence of mismanagement of natural resources is, di sini keywords-nya kira-kira yang mana? Oke, mismanagement sama consequence-nya ya. Kita cari saja kata mismanagement di teks. Oke, di situ ada di kalimat yang ketiga, yang bagian akhir di sebelah kanan, mismanagement of our natural resources. Berarti konsekuensinya adalah di sebelumnya, yaitu ada kata the cure for this species death. Berarti jawabannya adalah yang E, the cure for species death. Anyway, soal tadi itu membahas tentang detailed information, yang 5W1H. Nah, di videoku yang pertama kali, di situ ada beberapa soal yang menanyakan detail information untuk soal UTBK. Kalian cek saja di situ, karena di sini tidak aku masukkan ya, karena di video tersebut sudah ada. Kalian cari saja video pertama aku yang membahas UTBK. Terus kita lanjut ke true and false ideas question types dulu. Nah, biar kalian tahu nih, tipe soal yang kayak gimana sih yang mencari true or false. Biasanya ditulis kayak gini, the false idea that the author may hold about bla 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 is that, atau kata gini, the following statements are true based on the passage except, atau the following statements are false based on the passage except. Nah, kayak gitu. Jangan lupa kalau ada except berarti kecuali, berarti kebalikannya. Diteliti saja. Oke, kita lanjut ke true and false question. Di sini ada soal UTBK pada tahun 2018. Coba kalian kerjakan dahulu, kalian bisa pause dulu ya videonya. Oke, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah baca soalnya. According to the text, which of the following statement is true about the man? Berarti kita cari yang benar. Terus setelah itu kalian identifikasi satu persatu pilihan atau Oke, yang pertama, it takes a few decades for a man to be taller. ID-nya kira-kira apa? Berarti butuh beberapa dekade untuk seseorang atau orang agar menjadi lebih tinggi. Cari saja taller ya, kita highlight kata taller. Terus yang B, the development of man's brain does not affect his physical development. Berarti brain ini tidak memberikan efek pada perkembangan fisik. Kalian highlight saja yang bagian apa kira-kira. Sambil belajar mencari kata kunci ya. Cari kata not ini, yang not effect ini idenya. Cari saja kata physical. Di yang B. Kalau yang C, modern people are using the full capacity of their brains. Kalian cari saja capacity, kapasitas ya. Terus yang D, within a decade, man has become 3 inches taller. Kira-kira ini kata kuncinya apa? Oke, yang 3 inches. Yang E, it can be expected that future man will be taller. Ini kalian bisa highlight yang bagian future. Oke, berarti kalian sudah dapat keyword setiap pilihannya. Setelah itu, kalian cocokkan saja di teksnya. Di situ yang pertama ada kata taller. Kalian cari saja, jangan lupa kita carinya baca cepet gitu ya. Kita cari, ada kata taller di paragraf 1. Oke, di situ ada kata taller, dan sekalian ada kata 3 inches ya. Berarti yang 3 inches adalah pilihan yang D. Apakah 3 inches ini akan dalam waktu a decade, 1 dekade saja. Nah, di sini tidak dijelaskan a decade ya, hanya dijelaskan on average. Berarti salah gitu ya. Kecuali kalau di situ dijelaskan now
Within a decade, men are about. Nah, itu baru benar. Tapi kalau di situ ada kata on average, berarti bukan. Terus, tapi ini memang memberikan efek ya, sepanjang 3 inches tingginya, lebih tinggi. Berarti yang A kira-kira benar nggak? It takes a few decades for a man to be taller. Berarti membutuhkan beberapa dekade untuk seseorang agar menjadi tinggi. Mungkin ini bisa saja kita keep dulu, tapi untuk memastikannya lebih baik kita cari saja yang B, C, sama I-nya. Oke, yang B. The development of men's brains. Yang ini tadi kan kita kata kuncinya adalah physical. Kalian cari kata physical di teks. Oke, kata physical ada di paragraf pertama bagian kalimat terakhir. This is likely to bring about a physical change too. Berarti menjelaskan kalau ini juga membawa perubahan fisik. Sedangkan kalau yang B, the development of man's brain does not affect. Not. Berarti itu kebalikannya. Seharusnya man's brain affects. Nah, itu baru benar. Berarti yang B itu salah. Yang C, modern people are using the full capacity of their brains. Ada kata capacity. Capacity ada masih di paragraf pertama di sebelum physical change. Di situ ada kata brain capacity. Dan sebelumnya ada kalimat even so, we still make use of only about 20%. Berarti hanya 20%, tidak full. Sedangkan kalau di pilihannya kan full capacity ya, padahal di teksnya adalah hanya 20%, berarti salah juga. Oke, yang terakhir adalah yang I. It can be expected that future men will be taller. Kalian cari saja future, itu ada di paragraf mana kira-kira? Oke, ada di paragraf terakhir. Ini kalimat yang kedua. All the same, in spite of these changes, future men will still have a lot of common with us. Berarti masih mempunyai a lot of common, sesuatu yang masih sama saja dengan kita. Berarti kalau yang E, it can be expected that future men will be taller, itu tidak sesuai dengan idenya. Kalau di sini kan common, berarti masih sama saja lah seperti kita yang sekarang. Sedangkan kalau pilihannya adalah akan lebih tinggi. Berarti bisa disimpulkan jawabannya yang benar adalah yang A. It takes a few decades for a man to be taller. Oke, untuk soal yang selanjutnya, untuk skimming sudah selesai. Nah, kita langsung saja ke skimming. Nah, cara skimming adalah yang pertama, read the first sentence or paragraph quite carefully. General information. Berarti kalian baca saja kata pertama dari kalimat pertama dari sebuah paragraf. Ini skimming ini hampir sama saja ketika kita mencari main idea. Terus yang kedua, if the text long, you should read the second paragraph. Nah, maksudnya apa? Seumpama di teks itu ada 5 paragraf atau 6 paragraf. Di paragraf pertama yang harus kalian baca adalah kalimat pertama dan kalimat kedua. Biasanya general idenya itu tidak pada kalimat pertama di paragraf pertama, karena biasanya di kalimat pertama itu biasanya adalah introduction, atau paragraf pertama itu biasanya masih introduction. Makanya yang kita baca adalah paragraf kedua, karena isinya biasanya main idea. Tapi bergantung sih, ada yang biasanya main idenya itu di paragraf pertama, atau bisa saja ada di paragraf kedua. Karena biasanya kalau teks yang panjang-panjang itu, paragraf pertamanya itu masih basa-basi gitu. Isinya masih introduction, belum ke general sense-nya.
Lalu, untuk memastikan general idea-nya atau general sense-nya, kamu seharusnya membaca paragraf yang terakhir more carefully. Karena di paragraf terakhir kan biasanya berisi tentang summary atau conclusion. Antara dua itu, summary atau conclusion. Nah, makanya skimming ini bisa kita terapkan untuk mencari jenis soal yang menanyakan pertama adalah main idea, conclusion atau inference. Conclusion sama inference itu hampir sama saja, samalah ya. Terus yang terakhir adalah summary. Untuk main idea, kita tidak akan bahas di video ini, karena main idea aku jelaskan sendiri. Karena main idea itu krusial banget. Di setiap soal selalu menanyakan main idea. Sudah aku pastikan, pasti. Entah itu soal STAN, entah itu soal UTBK, atau soal TOEFL, atau IELTS, pasti mencari main idea-nya. Sebelum kita lanjut ke soal, kita bahas dulu nih contoh soal yang menanyakan inferences atau conclusion. Biasanya seperti ini. What is the best conclusion of the passage? Atau what can be inferred from the paragraph blah 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 in the passage? What can be concluded from the passage? Atau the author would apparently agree that. Itu sama saja kayak conclusion. The author would apparently agree itu biasanya ada di paragraf terakhir, karena di situ adalah idea, author's idea-nya, ide penulis tentang teks tersebut. Oke, terus caranya gimana sih untuk menjawab soal inference atau conclusion? Yang bisa kalian terapkan adalah yang pertama, find the words showing conclusion. Biasanya itu ada kata in conclusion, in brief, therefore, in other words, to sum up. Nah, di situ kalau kalian ketemu kata-kata itu berarti cirinya adalah setelah itu menjelaskan tentang conclusion-nya. Kalian bisa baca di bagian itu saja, gak perlu semuanya. Atau biasanya kata tersebut bisa kalian temukan di last paragraph. Terus last paragraph kalian cari saja main idea-nya. General sense-nya apa? Kita kan sudah berulang kali belajar main idea ya. Jadi hal pokok yang harus kalian pelajari adalah main idea gitu. Itu paling penting. Terus yang ketiga, read the first sentence in each paragraph. Nah, ini bisa kalian terapkan jika kalian belum menemukan conclusion-nya itu di paragraf terakhir. Kalian bisa baca saja kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi sama saja kayak kalian mencari main idea di setiap paragraf, terus kalian simpulkan. Terus match with the choices. Kira-kira yang mana sih yang pas dengan pilihannya? Terus kira-kira kalau summary itu sama aja kayak conclusion nggak sih? Beda ya kadang. Kalau summary itu ringkasan. Kalau conclusion itu kesimpulan. Biasanya conclusion itu ditarik dari idenya penulis. Kalau summary berarti benar-benar kita cari main idea per paragrafnya. Terus kita jadikan satu, ringkasannya apa gitu. Nah, biasanya soalnya hampir sama saja sih seperti conclusion. Kayak what is the best summary atau what can be summarized, atau what can be concluded, atau the author would apparently agree that. Itu biasanya juga menanyakan summary juga. Terus, caranya gimana? Kalau yang summary, itu yang kita baca adalah first sentence. Yang kayak tadi kita cari setiap idea di paragraf. Setiap paragraf semuanya di teks. Oke, kita langsung saja ke soal. Di sini ada soal UTBK tahun 2018 yang menanyakan summary. Nah, di sini ada 4 paragraf. Kita langsung ke soalnya. What is the best summary of the passage? Nah, kita identifikasi saja setiap pilihannya dulu biar gampang. Atau kita langsung saja ya ke teksnya. Kita cari saja main idea setiap paragrafnya. Cari main idea setiap paragraf adalah baca kalimat pertamanya saja.
Oke, untuk paragraf pertama, Indonesia is the world's third largest coffee producer. Kita cantumin saja, itu berarti ketiga yang paling besar. Oke, gitu saja. Jadi simpel-simpel saja ya. Terus di paragraf kedua ada kata Indonesia's tropical climate produces almost ideal conditions for planting coffee. Jadi tropical climate-nya itu cocok untuk menanam coffee. Berarti climate, tropical climate-nya. Terus yang ketiga, Indonesian coffee export rose bla 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 bla. Berarti itu menjelaskan tentang exports coffee Indonesia. Terus yang paragraf keempat, Indonesian per capita consumption of around ini berarti konsumsi kebutuhan per kapitanya tentang untuk kopi di mana aja ini. 4 kilo in the US, 7 kilograms the world's number 1 coffee producer di Brazil, kayak gitu. Berarti consumption-nya per kapita. Nah, terus ingat, ini harus diingat banget, kalau kita mencari summary atau model soal yang skimming, syaratnya adalah kita tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu general, tapi yang harus bisa mencakup semuanya, gitu. Kita langsung saja ke pilihan yang A. The primary destinations for Indonesian coffee exports are the US, Japan, Western Europe. Berarti itu hanya menjelaskan primary destinations, sedangkan yang lainnya tidak dijelaskan. Yang B. Total production of Indonesian coffee over the same period has increased. Nah, kalau di sini cuma menjelaskan total production saja. Ingat ya, kalau yang pilihannya kayak gini tuh terlalu spesifik gitu. Padahal di teksnya itu tidak hanya membahas itu. Terus yang C, Indonesia is well placed to capitalize on the fast rising demands in the Asian region. Nah, kalau yang C, ini tuh tidak hanya menjelaskan di Asian region-nya. Padahal tadi ada yang di US, European, sama yang Brazil juga. Tidak hanya di Asian region. Berarti ini hanya terlalu general, terlalu spesifik, maaf. Terus yang di the various coffee growing in the country produce beans of distinct flavors. Nah, kalau yang di sini cuma fokus pada beans, sedangkan kita tidak hanya fokus pada beans-nya saja. Terus yang ke E, Indonesia's coffee growing and Indonesia's coffee industry needs growth capital. Nah, ini yang lebih general, yang bisa mencakup tentang perkembangan kopi di Indonesia, ya kan? Yang dari tadi ekspor, yang bisa konsumsi per kapita sebanyak itu untuk diekspor ke luar negeri, dan yang lainnya. And Indonesia's coffee industry, ya kan? Industri kopi di Indonesia tadi, needs growth capital. Oke, jadi diingat-ingat saja, kita tuh tidak perlu mengartikan semuanya, yang penting-penting saja gitu. Dan cari saja yang lebih umum, jangan yang terlalu spesifik, karena kalau terlalu spesifik itu berarti tidak bisa mencakup semuanya. Sedangkan summary itu mencari sesuatu yang bisa mencakup semuanya, yang bisa menjelaskan general sense-nya, yang bisa menjelaskan main idea-nya itu. Oke, lanjut. Yang ini masih berkesambungan dengan teks tersebut, tapi yang di sini itu mencari inference atau conclusion. Nah, inference atau conclusion ini biasanya mencari di seluruh passage, berarti semua paragraf. Tapi ada juga soal yang menanyakan hanya di paragraf 1 atau 2 atau 3. Nah, kebetulan di soal ini yang ditanyakan adalah paragraf 3. Berarti kalian fokus saja di paragraf 3, gak usah baca yang lainnya. Oke, what can be inferred from the paragraph 3 in the passage? Kita eliminasi saja nih, pilihannya dari A ke E. Oke, atau sebelumnya, karena ini teksnya cuma dikit, kalian baca sekilas di paragrafnya. Baca cepat ya. Oke, sudah. Yang A dulu ya. The coffee exports has decreased in several years. Nah, di sini kita cari saja kata decreased. Apakah mengalami decreased? Ternyata kalau di teks itu malah mengalami increased, ya, berarti kebalikannya. Berarti salah ya yang ini. Yang B, total production deducted from 400
619.000 sampai 763.000 tons. Nah, berarti ini kan mengalami apa? Deduksi. Kita cari saja numbernya di sini. Apakah ada jumlah nomor 419 bla 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 763 di teks? Deducted itu artinya dikurangi, berarti penurunan. Nah, sedangkan kalau di sini kan kenaikan ya, bukan penurunan. Berarti yang bikin salah adalah kata deducted-nya. Oke, yang lanjut ke yang C. Indonesian coffee exports increased from tahun 2000 atau 2001 sampai 2012 atau 2013. Nah, kata increase ini sudah sesuai karena kalau di teks itu memang mengalami kenaikan. Nah, kita lihat saja di tahunnya apakah benar. Oke, di kalimat pertama ada tahun 2000 atau 2001. Terus sebelumnya itu lihat exports rose itu artinya naik ya, dari rise rose risen, itu verb 2-nya. Rose from 336.840 tons ke 656.400 tons pada tahun 2012 atau 2013. Berarti sesuai nih tahunnya. Kita keep dulu tuh jawabannya C. Terus yang D, Indonesia is in a good side to take advantage of fast rising demand in Asia. Nah, kita lihat saja nih. Kalau di sini tuh demand-nya itu kan ada di bagian Asian region and in China. Tidak hanya di Asian-nya saja ya, tidak semua Asian gitu, hanya bagian saja Asian region dan China. Berarti kurang tepat untuk yang D. Terus yang E, the US, Japan, and Western Europe are the destination for Indonesian coffee. Kita cari saja ada kata US, Japan, Western Europe. Nah, di situ destinations for Indonesian coffee are the US, Japan, and Western Europe. Terus di dalam kurung ada kata particularly Germany. Berarti Western Europe itu hanya di bagian Germany. Nah, sedangkan di pilihannya tidak dijelaskan bagian Germany. Berarti bisa disimpulkan kalau yang benar adalah yang C. Indonesian coffee exports increased from 2000 atau 2001 ke 2012 atau 2013. Terakhir, nah kalau yang soal ini kita mencari appropriate conclusion is the most appropriate based on the passage, berarti keseluruhan teksnya. Kalau yang tadi kan hanya satu paragraf, kalau yang ini keseluruhan teksnya. Oke, kita kerjakan saja. Kalau conclusion kayak gini, kita baca saja langsung di paragraf terakhirnya. Oke, kita baca cepat saja. Besides LSD, there is morphine, which is strong antidote to pain, but excessive use of substance, blah blah. The higher the dose is consumed, the greater is the effect. Berarti semakin tinggi dosisnya, berarti efeknya semakin itu ya, introducing the heart's performance. Semakin tinggi juga efeknya untuk mengurangi formasi dari jantung itu sendiri. Berarti ini lebih ke efek. Kita cari saja kata kunci yang lainnya ya. The fatal effects. Oh, berarti ini menjelaskan fatal effects lagi. Efek lagi ya berarti. Terus another disorder found in morphine user is pulmonary edema. Berarti ini juga menjelaskan efek dari morphine itu lagi. Terus in high doses marijuana causes ini. Marijuana ini juga menyebabkan, berarti kan ini membahas efeknya lagi ya. Terus di sini ada juga menjelaskan the most severe condition, berarti yang paling terburuk, kondisi yang paling terburuk adalah ini, cardiac arrest and death. Berarti ini juga menjelaskan efek. Berarti kalian cari saja yang menjelaskan efeknya. Tapi biasanya yang kayak gini tuh biasanya di pilihannya itu pakai pilihan yang lain gitu, kalimat yang lain, tapi tetap saja menjelaskan efeknya. Nah, terus jangan lupa cari yang general ya, jangan terlalu spesifik. Oke, kita mulai dari yang A. The higher the dose of the drug consumed, the greater the impact on the heart's health. Ini ada di kalimatnya tadi. The higher the dose of the drug consumed, the greater the impact on the heart's health.
Nah, kira-kira ini terlalu spesifik apa enggak? Kita keep dulu saja. Yang B, taking small amounts of drugs under prescriptions is allowed for medical reasons only. Di sini di paragraf terakhir nggak dijelaskan tentang penggunaan drugs ini. Terus yang C, the less drug is consumed, the healthier the condition of one's health. Berarti ini kebalikannya sama A. Berarti seumpama kalian jawab yang A, berarti C dibenarkan dong. Kalau kalian jawab C, berarti yang A dibenarkan juga. Berarti pilihan yang A sama C ini jangan kalian masukkan, karena dia hanya berkebalikan, tapi mempunyai ide yang sama. Seumpama kamu jawab A, berarti sama saja kamu itu setuju dengan jawaban C. Begitu juga sebaliknya, berarti bukan itu pilihannya. Oke, yang D, illegal drugs of the LSD type have a fatal effect on the heart's health. Nah, di sini kan tidak hanya yang dijelaskan LSD type, tapi kan macam-macam ya. Berarti terlalu spesifik. Terus yang E, not consuming drugs can maintain heart's optimum health. Berarti dengan tidak mengkonsumsi drugs dapat menjaga kesehatan secara optimum jantung kita. Nah, di sini bisa saja lebih general yang bisa mencakup semuanya. Karena kalau yang jawaban A itu sama aja kayak kita jawaban C, berarti kita tinggalkan pilihan yang kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang E, not consuming drugs can maintain heart's optimum health. Begitu saja pembahasan kita kali ini, mungkin memang agak panjang karena kita membahas materi dan soal-soalnya. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih, bye-bye in the next video.